Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, iya, jadi standar ya kenalan. Namaku Giovanni, teman-teman boleh panggil Gio. Jadi ini beberapa tempat nanti bisa nemu aku gitu kan. Jadi kita hari ini akan ngomongin soal bikin aplikasi LLM em, untuk pemula gitu. Karena aku sendiri juga masih pemula untuk hal ini, jadi kita ngomonginnya yang basic-basic aja gitu kan. LLM yang tak maksud di sini tuh large language model ya, bukan yang lain. Jadi large language model ini mungkin teman-teman pasti tahu lah ya, sekarang kan udah heboh banget. Gitu. Di mana-mana orang pakai, itu kan salah satu aplikasi LLM yang paling populer lah sekarang. Gitu. Em, kita hari ini nggak akan ngebahas soal LLM-nya itu apa, kayak jeroannya apa. Tapi kita akan ngomongin soal gimana cara pakainya gitu. Jadi lebih ke abstraction-nya ke atas gitu, nggak ke bawah. Tapi paling kalau ngomong history, jadi ini mulainya waktu 2017 dulu, waktu Google ngerilis paper yang judulnya Attention is All You Need. Jadi ini kayak pertama kalinya yang dinamain transformer ini dirilis gitu. Jadi transformer itu tuh arsitektur NN yang memungkinkan model itu besar sekali gitu. Kalau sebelumnya model itu mungkin nggak sebesar yang ada dipakai untuk GPT inilah. Sekarang itu kayak apa berkali-kali lipat besarnya. Karena di jadi di enable sama si transformer ini. Boomingnya sekitar 2019 mulainya. Jadi waktu GPT-2 kemarin rilis, mungkin teman-teman ingat waktu GPT-2 rilis di tahun 2019 itu kayak heboh banget gitu, keren. Ada AI yang bisa bikin puisi, AI yang bikin cerpen, AI yang bikin macam-macam. Itu pertama kalinya em, LLM ini kayak mulai dilihat orang gitu. Dan mulai rame banget sejak ChatGPT-nya rilis. ChatGPT rilis itu udah langsung booming tuh. Kalau lihat Twitter itu semua ngomongin AI, AI, AI. Mulai dari situ. Em, ada beberapa jenis model LLM ini nggak cuma satu gitu, ada banyak banget. Tapi mungkin yang terkenal sekarang ya GPT yang punyanya OpenAI, terus Bird ini yang punyanya si Google, ada Palm, ada Bird gitu kan, family-nya. Terus ada Llama. Llama ini yang kemarin dirilis sama Facebook yang modelnya di open source gitu. Aku lihatnya miring sini karena layarnya di sini ya. Jadi Yes, uh, yes, yes. Santai. Siap Mas, nggak apa-apa. oke, nah hari ini kita akan ngomongin soal um, LLM. Nanti kita akan belajar soal prompting dikit, apa itu prompting gitu kan. Kita akan explore OpenAI API-nya. Jadi kita nanti akan langsung pakai uh, modelnya gitu. Jadi kita nggak bikin, tapi kita pakai modelnya. Kita pakai yang punya OpenAI. Terus kita akan bikin aplikasi sederhana lah ya, menggunakan OpenAI sama ini framework aplikasi LLM, namanya Langchain, ini Python. Terus mungkin kita akan bikin aplikasi untuk summarization, sama kalau ada waktu kita bisa bikin chatbot. Kalau ada waktu nanti di belakang. Oke. Jadi kita ngomongin LLM dulu. Jadi kan model gitu. Ini model tuh besar sekali. Dia punya banyak informasi atau pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dia dapat dari ada dua caranya gitu. Yang pertama dari data-data yang dia ditrain sebelumnya. Nah, ini ada datanya hitungannya terabyte data gitu kan yang dipakai sama OpenAI untuk bikin GPT-2 itu. GPT-2, GPT-3 datanya dirilis itu data trainingnya besar sekali. Tapi ada cut off datanya. Jadi kalau seumpama dia di training menggunakan informasi dari tahun 2021 ke belakang. Um, untuk bisa mengupdate data yang ada di LLM ini, itu perlu di retrain ulang. Nah, itu retrain ulang itu kan mahal sekali.
kayak dia ngeluarin jutaan dolar gitulah untuk training. Di sini pre-train knowledge. Yang kedua, knowledge bisa didapat dari prompt. Prompt itu maksudnya gimana kita interaksi dengan modelnya itu, kita ngasih namanya prompt. Jadi prompt ini yang biasa kalau teman-teman pakai ChatGPT masukin itu kan prompt gitu. Jadi di situ nggak cuman kita minta atau nanya, kita bisa memberikan informasi tambahan ke model lewat prompt ini. Cuman seperti kita tahu ada limitnya kan. Jadi kita bilangnya token limit. Jadi informasi yang kita kasih lewat prompt itu ada batasnya. Nah, batasnya itu nggak cuma inputnya doang. Kalau OpenAI ya, batasnya ini tuh jumlah input prompt sama outputnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau seumpama kita mau bikin aplikasi LLM gitu kan, tapi kita mau pakai data kita sendiri yang mungkin private, yang nggak ada di training datanya OpenAI gitu seumpama. Atau kita ada data yang lebih baru nih, yang nggak mungkin ada di OpenAI. Seumpama data-data berita atau data-data mungkin catatan keuangan perusahaan gitu kan, itu kan nggak ada. Gimana caranya gitu. Nah, ada dua cara sih untuk kita bisa ngasih informasi tambahan ke modelnya. Yang satu lewat fine tuning, jadi kita nambahin kayak data training ke model tersebut. Yang kedua, kita bisa konekin LLM ini ke external knowledge base gitu. Jadi kayak, tapi ini nanti akan masuknya ke prompt. Jadi external knowledge base-nya kita konekin ke prompt. Jadi seumpama bayangin ini isinya data-data artikel terbaru gitu. Jadi nanti kita bisa query, kita nanti sisipin di dalam prompt-nya. Oke, jadi ini apa namanya kayak semacam high level arsitektur dari aplikasi LLM akan seperti ini untuk mengkonekkan LLM dengan dunia luar. Atau kalau di kotak-kotakin mungkin akan kayak gini. Jadi user dia akan beraplikasi gitu. Iya, sebuah aplikasi kan. Aplikasinya ini nanti yang akan menghubungkan antara knowledge base atau bentuknya mungkin API gitu dalam bentuk action gitu kan dengan modelnya. Jadi nanti seperti inilah yang akan kita bikin nanti. Oke, lanjut. Enaknya gimana ya? Langsung explore OpenAI kali ya. Ya, Ntar ini langsung aja. langsung. Oke. Jadi open model ya, yang API-nya bisa kita pakai. Ada GPT, embedding, image generation, fine tuning, speech, dan lain-lain. Yang berhubungan dengan LLM ada dua ini, GPT dan embedding. Tapi di hari ini kita akan ngomongin soal GPT-nya aja. Nah, sebenarnya LLM itu tuh kita bisa bayangin dia sebagai mesin autocomplete yang canggih gitu. Jadi sebenarnya dia cuma melanjutkan apa yang kita tulis. Makanya kalau kita lihat model-model LLM, kebanyakan akan ngomongin namanya completion, complete gitu. Kalau kita lihat API reference-nya, dia bilang API-nya namanya completion. Karena sebenarnya dia cuma melanjutkan yang kita tulis gitu. Kalau dilihat dari cara kerjanya juga sebenarnya kan dia melanjutkan yang ditulis gitu. Contohnya nih, seumpama aku dari Indonesia. Kalau kita submit, nggak tahu, nggak ngapa-ngapain dia. Dia sebenarnya kayak completing dari apa namanya yang kita tulis di sini. Oh, mungkin karena aku pakai ini. Coba. Jadi dia cuman melanjutkan, bahkan melanjutkannya nggak bagus amat. Ini kayak nggak ada. Nah, itu belajar namanya prompting.
Kita akan ngomongin soal nanti bisa belajar prompting lebih detail di sini ya. Ada beberapa teknik prompting. Ini lumayan bagus sih kayaknya. Hari ini kita akan bahas 3 yang paling atas. Menurutku ini yang paling penting. 1, zero shot prompting. Zero shot prompting itu kayak kita langsung ngasih pertanyaannya gitu. Contohnya ini. Classify teks ini negatif atau positif. Teksnya ini gitu. Sentimennya ini perlu di contohnya gini ya. Ini perintahnya, ini teksnya. Tapi kita nggak ngasih ngasih tahu sentimen negatif itu seperti apa, positif seperti apa gitu. Ini namanya zero shot prompting, langsung netral dia bilang. Aku ada contoh yang lain nggak ya? Contohnya gini. Ini aku ada teks dari Wikipedia, tak copy paste di sinilah ya. Ini teks biasa soal satu kota di Jawa Timur namanya Kediri. Nah, aku punya perintah ke modelnya, ekstrak informasi penting dari konteks di atas. Dia kayak autocomplete gitu ya. Jadi dia mengautokomplete apa yang tak tulis. Begini. Ada cara lain yang kita bilang namanya view shot prompting gitu. Oh, entah, jangan ke situ. Zero shot prompting ini ada cara untuk membuat hasilnya lebih bagus kayak seperti keinginan kita. Contohnya kayak gini. Kita bisa ngasih contoh. Di atas adalah seumpama kita kasih ini. Dia akan ngikutin format ini. Jadi dia akan ikutin format yang tak kasih. Nama, provinsi, .2. Kita juga bisa seumpama nih, kita kasih contoh, kita mau bentuknya JSON. Ini. Dia akan melanjutkan sesuai dengan contoh yang kita kasih. Gitu. Jadi one shot prompting ini juga bagus banget. Maksudnya ini sangat efisien. Tapi lebih bagus lagi kalau kita ngasih contoh yang cukup ke modelnya untuk melanjutkan completion-nya. Ini one shot ya. Yang kedua adalah view shot. View shot itu bedanya kita kasih contoh. Kita kasih contoh maksudnya gimana? Aku ada nyiapin ya di sini. Nah, contohnya gini. Di sini ada beberapa hal yang mirip gitu. Lampu rusak harus didaur ulang. Lampu baik disimpan. Lampu rusak harus daur ulang, sepeda rusak harus daur ulang. Nah, kalau kereta baik diapain? Disimpan. Jadi dia akan ngikutin contoh yang sudah ada di atas. Kalau kita nggak kasih contoh, gimana jadinya? Ini ya. Kita nggak kasih contoh nih. Dia akan ngasal, nggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi caranya untuk kita bisa memprogram modelnya biar sesuai dengan keinginan kita, ada yang namanya teknik yang ini tadi ya, apa namanya? View shot example. View shot prompting. Jadi kita bisa kasih contohnya. Bisa kasih contohnya baru dijawab. Contoh yang lain itu bisa kayak gini. Seumpama kita bikin dialog ya. Ini ini. Nah, kalau ada yang bilang lagi Hanif, let's say. Ini dia akan ngikutin nih. Nah, dia akan ngikutin pola yang sebelumnya dicontohin. Gitu. Ini namanya view shot prompting. Gitu.
Jadi kita ngasih contoh AI biar dia ngikutin contohnya. Jadi ini kayak belajar programming aja ya, tapi interface-nya beda, nggak pakai programming language tapi pakai natural language. Selanjutnya kita ada namanya chain of thought. Chain of thought itu intinya gini, model itu kan sebenarnya kayak tak bilang tadi mesin autocomplete yang canggih gitu. Jadi sebenarnya dia cuma autocomplete doang, melanjutkan yang kita tulis. Jadi dia itu nggak punya kayak, kalau manusia kan mikir dulu, mikir, baru hasil pemikirannya disampaikan. Kalau model nggak, dia nggak punya internal thinkingnya nggak jalan gitu. Yang dia lakukan adalah mengeluarkan apa namanya prediction kata-kata gitu. Nah, karena dia nggak bisa internal thinking, kita harus bantu dia untuk berpikir gitu. Nah, berpikirnya dia itu dengan cara mengucapkan apa yang harus dipikirkan. Contohnya gini, kita pakai yang data siapin aja ya. Oke. Supaya gini, Andi punya permen 30, diberikan kepada adiknya 5, lalu diberi pamannya 10 permen lagi. Permen Andi ada berapa sekarang? Kalau di sini kan berarti 25, 30 kurang 5, 25 tambah 10 jadi 35 ya. Coba modelnya ngasih berapa? Dia bilang permennya ada 25. Kan itu salah ya. Jadi seumpama nih, kita minta modelnya untuk mengikuti cara berpikirnya. Contohnya gini, ini tak hapus dulu. Jadi ini tak ajarin cara mikirnya. Dari 30 permen Andi dikurangi 5, lalu ditambah 10 dari paman. Jadi dia, karena dia diajarin cara mikirnya, jadi dia bisa menjawab dengan benar. Gitu kan. Nah, kita bisa kombinasi ini dengan yang view short prompting tadi. Kita kasih contoh di atas. Terus nanti untuk pertanyaan selanjutnya, dia bisa menggunakan cara yang sama. Jadi ini dia thinking out loud kan, thinking out loud, jadi hasilnya benar 40 permen. Jadi mungkin kalau di programming istilahnya rubber ducking ya, jadi kayak ngomong yang ada dalam pikiran. Nah, karena model nggak punya pemikiran, dia cuma menuliskan apa yang dipikirin, jadi kita bantu dia untuk berpikir. Nah, teknik ini istilahnya chain of thought. Gitu. Oke. Oke. Paling di sini sampai sini dulu ya. Karena habis ini kita akan coding. Jadi mungkin kalau mau ada yang ditanyain kita bahas dulu. Gimana? Boleh kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ada yang mau ditanyain dulu boleh ya. Tadi itu Kita menarik bisa tuh. 5 menit untuk Q&A sebentar sebelum ke Ah, code. ini bakal ada pekerjaan baru sih. Prompt engineer bener bakal terjadi. Itu dia. Iya. Gimana? Ada yang mau Ada tanya kira-kira? atau ya? Untuk bikin LM-nya harus pakai apa premium dari OpenAI-nya atau gimana, Mas? Um, OpenAI itu punya 2 produk. Satu produknya namanya ChatGPT, satu produknya jualan API. Yang kita pakai ini jualan API-nya dia. Gitu. Jadi Oh, billingnya itu per call, per token. Jadi dia ada namanya tokenizer. Yang tak bilang di sini tadi kan ada token. Jadi dia nge-bill-nya itu 1 token gitu. Jadi per 1000 token itu kalau nggak salah kayak ada 0,03 dolar. Gitu. Jadi nggak terlalu mahal sih. Nah, produk 2 dia ChatGPT Plus. Untuk pakai API-nya nggak perlu jadi ChatGPT Plus. Yang penting kita daftar di billingnya API-nya. Gitu. Kebayang nggak? Jadi API ini ini beda produk dengan yang ChatGPT Plus. oh iya, I see. Oke.
Mm-mm. Jadi kalau mau pakai ini ya yang penting billingnya jalan aja kayak pakai API yang lain. Gitu. Ada Oke, lagi? ada lagi? Ada lagi kira-kira? Ya udah lanjut dulu ya. Nanti kalau apa namanya Hmm. ada nanti habis ini aja. Jadi kali ini kita akan bikin aplikasi menggunakan LangChain. LangChain itu kayak framework Python yang functionality-nya tuh sangat komplit untuk bilang untuk bikin aplikasi LLM. Bahkan untuk yang apa pemula ini pun mudah sekali dipakai. Jadi dia ada istilahnya chain. Jadi chain itu kayak semacam alat yang bisa kita reuse lah. Dan ada beberapa hal yang lain. Dan dia ada dua versi Python dan versi JavaScript. Hari ini kita akan pakai Python karena aku nggak bisa JavaScript. Oke, ini LangChain tuh ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nanti dibaca aja ya. Cuman, oh iya, dokumentasinya di mana ya? Nanti tak kasih linknya aja deh ini. Nanti teman-teman bisa cari. Ini banyak sekali kok yang pakai. Ini startnya aja udah banyak banget. Di webnya itu. Ini GitHub sih. Nanti tak share webnya. Itu ada webnya di situ. Ini yang JS ya? Yang ini yang Python nih. Tapi yang Oh, JS ini juga Python. ada. Nah, Ini itu tuh. ini Lain. yang ini. Ini yang dokumentasinya JS. Yang ini yang tak lihat dokumentasinya Python-nya. Oke, ini kumpulan prom-prom ya di sini. Framework. Iya, jadi dia gabungan antara prompt sama Python code untuk menjalankan prompt itu. Gitu. Sama ada beberapa apa namanya alat yang bisa kita pakai. Contohnya kalau bikin LLM application, teman-teman nanti akan banyak pakai yang namanya vector DB. Jadi untuk semantic search gitu. Karena kan natural language itu kalau kita search ke search engine biasa kan harus exact match, itu kan nggak ketemu. Jadi ada konsep namanya vector DB. Mungkin udah ada yang familiar, tapi itu kita nggak bahas dulu ya hari ini ya. Langsung ke code kali ya. Aku bisa, kita bikin namanya text summarization. Bentar, kita pindah window. Gimana caranya pindah window? Bentar ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa juga langsung ketik di kolom chat Iya, ya. langsung ketik aja ya. Nanti ada Biar yang itu kita enak. bahas. Oke. Di sini banyak yang familiar sama Python nggak? Rata-rata sih harusnya. Baru Hello World sih. Nah, Gampang lah. namanya. Python paling gampang lah. Jadi sebelum Paling enggak. belajar LLM ini, Pythonku noobs banget. Tapi kayak 4 bulan terakhir, tiap hari jadi tingkatan. Oke, jadi agak-agak bisa dikit lah sekarang. Kita kasih contoh ya. Jadi teman-teman nanti kalau Python kan ini ya, pakai pip install pasti ya. Nanti pip install LangChain-nya. Habis itu nanti setup billingnya OpenAI, terus nanti dapat API key. Ini aku ngeload API key dulu ya. Terus di sini kita akan pakai model yang sama seperti yang dipakai di ChatGPT. Jadi modelnya itu kita load menggunakan ini namanya modul namanya Chat OpenAI. Jadi ini tuh apa model yang sama yang dipakai sama ChatGPT. Dan secara billing harganya yang paling murah, salah satu yang paling murah gitu. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah kita akan mencoba untuk men-summarize suatu ini ya Wikipedia page gitu. Jadi kali ini aku akan pakai Wikipedia page-nya dari kota di Jepang lah. Kita coba ambil datanya dulu. Naruhnya di short text. Oke. Jadi ini mentahan Wikipedia-nya lah ya.
Jadi ini artikel nggak terlalu panjang sih, pendek doang. Kita coba, habis kita load ininya, apa namanya, kita load teksnya, kita summarize. Nah, kita summarize-nya menggunakan prompt ini. Summarize teks yang akan tak kasih, summarize-nya 50 karakter aja gitu. Terus teksnya tak taruh di sini. Ini kontennya Wikipedia-nya tadi beneran. Kita jalanin. Apa nih retrying nih? Ulang ya. Nah, ini hasil dari apa namanya? Ini kan tadi teksnya panjang segini ya. Ini lumayan lah, tapi nggak panjang-panjang amat. Jadi dia ini apa summarization-nya. Nah, nakama isinya ya. Ini nggak pasti 50 karakter juga sih sebenarnya. Biasanya. Ini kalau dilihat di sini sekitar 76 karakter. Jadi nggak selalu pas 50 karakter. Jadi nggak bisa precise. Di sini juga bisa kita ganti seumpama into. Nah, ini jadi agak lebih panjang nih summarization-nya. Seperti biasa kita juga bisa minta dia dalam bahasa Indonesia. Jadi ini prompt yang ini istilahnya one shot prompt jadinya. Nggak mau ngasih bahasa Indonesia dia. Oh, jadi translation-nya ditaruh di belakang sama dia. Berarti kalau kayak gini, prompt-nya perlu diperbaiki biar apa namanya modelnya mengikuti sesuai dengan keinginan kita. Nah, prompt engineering itu di situ. Nanti kita harus trial and error sih lebihan untuk nemu bagus prompt-nya. Pakai bahasa Indonesia aja sih tuh bisa rangkum Oh iya. dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, ya kayak gitu contohnya. Harus Bisa. nyari caranya gitu kan. Ya, Nah, itu rangkum dalam bahasa Indonesia terus teksnya apa. rangkum dalam bahasa Kalau di embed lebih mudah sih sebenarnya. kalimat. Mm-mm. Jadi ya gitu ya, prompt engineering Maksudnya, sesuatu yang baru, kita perlu membiasakan diri nih. Nah, yang nggak oke, latensinya kadang yo, ini nih parah gitu. lama. Jadi Heeh. tergantung. Jadi tuh kelemahannya tuh sekarang gini, latensinya nggak oke. Jadi kalau kita pakai di production gitu kan, kita juga harus mikir tuh gimana caranya yang bagus. Itulah ya, itu kita tungguin belakangan. Kita lanjut ke yang sini. Seumpama nih, kita coba translate ini ya, Page History of Indonesia. Kita download teksnya dulu. Oh ya, ini udah Yang di atas sudah muncul ya bahasa Nah, udah Indonesia dia muncul jadi. nih. Iya. Ya, tapi translasinya panjang sekali. Heeh. Tapi ya Tapi ini lama juga ya, 27 detik. iya ini jadi latensinya tuh susah kita predik gitu loh, yang nggak oke. Heeh. Ini long text kita udah ada nih. Ini teks panjang banget loh ini. Ini tuh kemarin aku lihat ya Page History of Indonesia lah, teman-teman lihat di Wikipedia. Itu panjang banget. Nah, tapi kan tadi aku bilang kalau model itu ada limit tokennya gitu. Model yang tak pakai ini limitnya adalah 4.000-an token. Aku yakin ini lebih dari 4.000 token sih. Tapi kita coba aja apa yang akan terjadi. Jadi kita pakai hal yang sama ya. Di sini. Nah, ini error nih. Errornya apa? Errornya adalah transaksi melebihnya 14.000 token malah. Jauh beda banget. Nah, ada caranya. Jadi
kita nanti akan menggunakan cara MapReduce. Teman-teman mungkin familiar dengan MapReduce. MapReduce ini loh. Iya, MapReduce. MapReduce, yes. MapReduce itu jadi ceritanya kita akan punya beberapa proses kecil. Nah, masing-masing proses kecil itu akan memproses data yang kecil gitu. Jadi nanti setelah data kecil-kecil ini selesai, akan dijadikan satu ke satu tempat gitu. Jadi pemrosesannya akan diparalelin dengan data sesuai dengan limitnya. Tadi kan 4.000 token. Jadi kita bikin di bawah limitnya itu. Kalau semua udah selesai, kita jadiin satu. Nah, nanti di-summarize juga. Nah, itu yang akan kita lakukan. Pertama dari teks ini aku mau bersihin dulu ya. Akan tak ilangin new line-nya. Tadi kan new line-nya ada banyak sekali. Tak bersihin dulu. Kita bersihin dulu. Habis itu, nah di Langchain ini enak. Jadi ada banyak tools-tools yang bisa kita pakai. Salah satu tools yang kita bisa pakai itu namanya text splitter. Di sini yang tak lakukan adalah aku mecah teks yang panjang itu menjadi beberapa chunk. Nah, dalam satu chunk itu gedenya 1000 karakter. Di sini aku pakai yang karakter base splitter. Jadi satu chunk itu 1000 karakter, dengan masing-masing chunk ada 10 overlap, 10 karakter overlap. Sebenarnya nggak terlalu penting sih ini, cuman sebagai contoh aja. Nah, apakah 1000 angka terbaik? Belum tentu. Jadi nanti teman-teman perlu cari chunk size yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam ini aku pakai contoh 1000. Nah, hasil splitnya nanti tak taruh di split text ini. Split text ini nanti bentuknya jadi array of string gitu. Kita coba jalanin ya. Nah, jadi di sini setelah di split menjadi 66 chunks gitu, 66 chunks. Oke. Nah, tapi si Langchain ini untuk dia melakukan summarization, dia nggak bisa pakai array of string mentahan. Kita harus bikin namanya dokumen. Tapi ini dokumen ini ya kayak array biasa lah sebenarnya. Kita bisa intip sih dokumen itu bentuknya gimana. Kita intip docs ya. Nah, docs itu sebenarnya ya cuman ini array of text, tapi ada beberapa metadata yang dia butuhkan lah untuk menjalankan fungsinya. Oke, nah, terus kita akan menggunakan yang namanya chain gitu. Chain itu jadi gabungan antara model dan juga prompt yang sudah bisa langsung dipakai gitu. Jadi kita nggak perlu bingung prompt-nya apa, kita nggak harus bingung ngeprogramnya gimana, tapi kita bisa tinggal pakai namanya chain. Kita akan pakai namanya summarize chain. Jadi chain yang dibikin sama si library Langchain untuk melakukan summarization. Nah, di sini kita akan pakai teknik summarization-nya MapReduce gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita bikin summarize chain. Ini model yang tak bikin tadi. Terus ini tekniknya MapReduce gitu. Terus ini verbose biar kelihatan prosesnya. Nah, karena 66 ini banyak banget ya. Nanti takutnya kelamaan nggak selesai-selesai. Jadi kali ini yang akan kita summarize cuman berapa? 3 dokumen aja ya. 0 sampai 2. Jadi kita sebagai contoh akan pakai 3 dokumen paling atas. 3, kita coba lihat ya. Oh, 2 ya. Ternyata 2 dokumen. Oke, 2 dokumen paling atas saja. Kita coba jalanin ya. Nah, ini karena verbose-nya kan nyala. Jadi di sini dia ngasih ngasih preview yang dia kirim ke modelnya itu apa sih? Di sini yang dia lakukan adalah ada 2 hal ini. Karena ada dokumen kan, 2 dokumen. Ini prompt pertama. Dia prompt-nya ini. Terus ini dataku tadi.
Terus ini prompt-nya juga. Jadi prompt-nya itu ini. Ini prompt pertama, ini prompt kedua. Nah, dari dua subproses ini, dia sebenarnya akan dijadiin satu di prompt yang ketiga. Tapi entah prompt ketiganya nggak muncul. Terus kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh hasilnya tuh ini. Ini hasil dari summarization-nya di sini. Ya gitu, lumayan panjang. Tapi ini salah satu teknik ini ya, ngakalin gimana caranya data yang banyak sekali bisa cukup gitu dengan constraint modelnya, dengan limitasi modelnya. Oke, ini yang ini ya, summarization. Kita ada waktu untuk lihat yang bot nggak ya? Coba tak ini ya, tak siapin dulu, soalnya beda. Kita akan coba bikin simple bot. Menarik. Oke, simple chatbot ya. Baik. Yang mana nih? Sebelum ke situ boleh tanya nggak? Boleh sekalian. Iya, mau tanya tadi hubungannya token dengan karakter itu apa ya? Apakah satu token itu artinya mewakili satu karakter gitu? Oke, pertanyaan bagus. Belum sempat tak bahas. Coba tak carikan ya. Jadi tiap model punya tokenizer yang beda-beda. Aku akan ngomongin tokenizernya si OpenAI. Bentar, gimana caranya? Kita pindah ke browser ya. Ini kelihatan browsernya ya. Jadi ini kalau di OpenAI itu tokenizernya agak beda gitu. Jadi satu karakter bukan satu token. Kita bisa pakai contoh ini. Jadi ini ada ini ya, teks ya. Ini kita bisa lihat satu tokennya itu kayak gimana. Kita lihat di sini ada 252 karakter, 64 token. Per warna ini tuh satu token nih. Satu token. Kadang satu token itu bisa satu kata, atau satu token itu bisa cuman segini aja. Jadi ini satu kata ini ada beberapa token. Gitu. Nah, dia punya perkiraan untuk teks bahasa Inggris. Jadi rata-ratanya itu segini. Jadi rata-ratanya itu 100 token, 75 kata. Bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia beda dikit. Kita coba detik.com ya. Aku mau. Bisa copy paste nggak sih di detik? Kita coba copy paste ya. Bisa. Kayak Atau bisa pakai lama Index Hub juga. Oke, ini aja lah. Bisa. Ini kan bahasa Indonesia ya, apapun Iya, isinya ya. iya Nah, kalau betul. ini bahasa Indonesia beda lagi. Karena tokennya tadi kan kayak mungkin dia bikin sama orang yang ngomong bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh penggunaan tokennya cenderung lebih banyak. Jadi kalau di sini kata baca aja 2 token nih. Kata artikel ini 3 token nih. Gitu. Jadi ya token kayak gini. Jadi nanti teman-teman perlu berhati-hati juga untuk memanage limitasi token ini. Gitu. Oke, berarti memang udah ada aturan dari sananya ya untuk token. Benar. Masing-masing model tokennya beda-beda. Semua nanti bukan pakai modelnya OpenAI, ya kita harus cek dia cara ngitung tokennya gimana. Oke. Nah, kita coba bikin sekarang aplikasi chat sederhana ya. Kali ini aku pakai Ego nih. Jadi ini ada framework namanya GoChain. Jadi aku 1 bulan terakhir bikin framework ini mirip LangChain tapi di Golang gitu kan. Tapi masih belum sekomplit LangChain ya. Tapi udah usable lah. Di sini aku akan bikin namanya, ini akan simple bot.
Nah, botnya ini nanti bisa istilahnya streaming. Jadi apa namanya? Teks itu dimunculin kayak chat GPT gitu, thread gitu, apa namanya? Per token gitu. Di sini kalau teman-teman lihat, pertama aku bikin modelnya. Jadi model yang tak pakai adalah chat model yang ini, GPT 3,5 Turbo. Ini model LLM-nya tak pakai. Terus kalau chatting kan ada istilahnya conversation history. Jadi ada memorinya gitu ya. Jadi ini memorinya ditaruh di sini. Terus karena kita pakai apa namanya streaming, jadi per token di apa diketik gitu. Jadi ini kalau apa familiar dengan Golang ada namanya channelnya aku. Terus ini kita pakai chain namanya conversation chain. Kalau tadi contoh di Langchain tadi aku pakai yang namanya summarization chain. Untuk yang chatbot kita pakai namanya conversation chain. Nah, di sini kita kasih nih modelnya tadi apa, memorinya, ini kan memorinya ya, memorinya. Terus ini tuh kayak semacam kita define behavior-nya botnya kayak gimana. Kalau di sini tak kasih tahu, bot kamu jawab pertanyaan yang singkat ya gitu, singkat. Nah, kayak gitu. Terus bawah-bawah ini lebih ke handling apa history dan handling apa namanya ya message-nya. Coba bentar. Kita jalanin ya. Tuh, ini aku di mana ya? Ini banyak yang apa namanya familiar sama Go nggak ya? Banyak ya harusnya ya. Rata-rata semua. Betul lu veteran Go. Ya, ini buatnya tak jalanin ya. Jadi ini kita bisa nanya nih. Nah, jadi dia bisa tadi kalau dilihat apa jawabannya kan gitu. Itu karena handlingnya per token ya, pakai streaming. Terus user. Terus untuk membuktikan kalau conversation-nya kita preserve gitu kan, dan LLM-nya dapat conversation history-nya, kita bisa tanya apa namanya obrolan sebelumnya. Ya, jadi gitu. Apa cara membuat ininya? Apa namanya chatbot sederhana di Golang gitu. Jadi teman-teman gampang sekali kan? Apa? Tinggal pakai conversation chain, terus kita tentukan model itu tuh kayak gimana. Kita bisa semua contoh gini. Kamu yang baik hati selalu. Kita coba ya. Apa sekarang ya. Ini nggak ngomongin politik ya, cuman yang tak ingat sekarang. Jadi ya gitu. Jadi kita bisa masukin perintah pertama ke modelnya. Oke, paling ini tak share lagi browserku mana ya. Ini library-nya udah rilis gak punya lu? Oh udah baru Kan kemarin tak ganti license-nya jadi apa C2. Ini pakai aja nih di sini ntar. oke, menarik yang pakai Go bisa pakai tuh.
yang pakai Ya Go. tapi ini apa untuk chainnya udah semua belum ya tapi ya? Belum, chainnya cuma ada Heeh. conversation. Heeh. Ini combine document summary session, conversation Heeh. yang tak pakai tadi, conversation retrieval ini jadi bisa connect ke database. Uh, Heeh. sama ya itu sih. Terus database yang tak support sekarang yang baru tak bikin itu bisa connect ke Wikipedia, bisa connect ke Oh, maksud lu vector database ya? iya. Heeh. Yang Vivid. yang lain-lain belum dibikin. Jadi nanti kalau mau contribute Heeh. ke sini ya sangat boleh gitu kan. Em, kalau kita bandingkan dengan Langchain ya, Langchain itu store-nya dia support Wikipedia. Oh, bukan. Aku agak bingung sih. Dia ada vector store-nya itu dia ada banyak sekali nih. DB yang dia support. Heeh. ClickHouse, Elastic, Faiz, Milvus, Mongo, macam-macam. Kidran. Ya. Yang lagi murah sekarang Kidran sih. Apa namanya? Kidran. Oh, Gidran ini ya. Murah Oke. tuh. Dan Aku lagi lihat ini nih. Kayaknya bagus deh ini Gidran ini. Aku juga lagi mau nyobain. Em, tapi yang aku sekarang pengen sebenarnya Elastic. Elastic gitu. Kantor pakainya Elastic kan. Jadi ya kalau pakai yang ada kan lebih enak. Itu. Nanti Oh, ntar gue rilis tuh yang versi Yugabyte udah gue pakai sih. yang apa tuh? Yugabyte tapi bisa support vector. Oh ya, mantap tuh. Tapi Yugabyte ya. Iya, 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 iya. Ya, juga lumayan sih. Tapi dia bisa support vector. Kan Yuga ada support plugin ya. Oh gitu. Yuga ternyata support plugin Postgre. Jadi gue bisa buat vector database-nya Hmm. tapi pakai plugin Postgre. Sebenarnya dia bisa Yang di biji vektor itu. iya, bisa di-install di itu juga gitu. Tapi ada beberapa modifikasi ya, nggak cocok semua sih sebenarnya. Hmm. API-nya mesti harus dimodify juga. Wah, mantap, mantap, Tuh, mantap. emang Keren. ribet. Tapi vector database memang bakal jadi kebutuhan ya nanti. Utama sih. Sangat membantu kalau ada Heeh. kalau bisa query vektor karena kan kita interaksinya dengan natural language. Em, jadi kalau Asap, query-nya iya, iya, kalau pakai maksud, type IDF kan susah lah nanti. iya. Soalnya kalau kayak quotient similarity dan segala macam itu susah. Memang harus ada function sih. Mm, 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 mm. Iya, seperti itu. Ini itu tadi coding terakhirnya tuh yang chatbot. Paling kalau ada pertanyaan eh, kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Gimana gimana? Seru nggak? Seru nggak LM? Seru ini. Gimana deh yang mau bertanya? Kira-kira? Yo, jangan malu-malu bertanya. Heeh. Sekarang semua bisa lewat API ya. Mau tanya. Oke. Yuk, yuk. Tadi tuh yang apa pas nanya Presiden Indonesia saat ini itu kan dijawabnya Jokowi ya. Nah itu Mm-mm. dia berarti ambil data kemana tuh? Nah, karena kalau yang ini tadi kan kita cuman ke modelnya saja. Jadi modelnya pakai apa namanya? Oh, bentar. Sorry. Dia pakai data-data yang dia di train. Dia pakai data yang ini. Oh dari tahun berapa ke belakang gitu ya? Kalau nggak salah cut off-nya itu di 2021. Hmm, dan itu tuh di 2021 berarti data yang terbaru kan belum ada ya. Nah, apakah si Prom ini tuh bisa memperbaharui si knowledge-nya dia gitu? Kalau Mm-mm. kita pakai Prom kita masukin input gitu, apakah nanti dia akan ibaratnya akan jadi pinter gitu? Hmm, jadi gini, apa namanya? em,
Bentar. Jadi prompt itu kita nggak bisa kayak kita masukin ke prompt terus modelnya nyimpen, itu nggak. Modelnya itu Oh, stateless, modelnya nggak bisa nyimpen. Jadi kalau kita mau ngasih informasi, ya kita harus cukupkan dalam satu prompt, dalam satu sini, gitu. Jadi modelnya oke, stateless, nggak nyimpen apa-apa, oke, oke. gitu. Bahkan contohnya kalau seumpama kita ngomongin chat gitu ya, em, ini seumpama ini ini kan tadi ada API completion, ada API chat ya. Ini kita pakai API chat. Nah, API chat itu history, jadi obrolan yang kita omongin, yang kita ketik itu tiap kita call API-nya kita kirim ulang tuh. Dari awal sampai akhir kita kirim ulang. Jadi Hmm. modelnya itu nggak punya memori terhadap apa namanya conversation sebelumnya gitu. Jadi dia mengandalkan memorinya itu dikirim ulang sama usernya. Makanya tadi di contohku itu tadi kan ada memorinya gitu. Ada memorinya dikirim ulang mana ya? Nah, hmm. Kalau di sini dilihat kan di sini ada memori nih. Jadi kita harus merawat memorinya untuk nanti tiap call ke modelnya dikirim ulang terus Oh, gitu. oke, oke. Jadi kayak ChatGPT gitu ya, yang kita obrolin dari awal sampai akhir dia kirim terus tuh berulang kali. Hmm. Itu Berarti, caranya bisa ngajarin ya lewat prompt. oh, tuh ya, oke, oke. Artinya, artinya data yang kita apa komunikasi kita dengan AI ini orang lain nggak akan ini ya, nggak akan apa namanya, nggak akan dapat informasi yang kita dapat gitu, karena apa gimana ya? Oh, misalkan kita tanya A B C D E F G gitu ya, itu kan di kita aja tuh. Nah, nanti ternyata orang lain ini ada yang nanya juga nih, tapi dia kan belum belum nanya, belum ngasih input apa-apa tuh. Berarti si AI ini nggak akan bisa ngambil data kita gitu ya. Nggak bisa. Em, Modelnya itu stateless, jadi dia nggak akan nyimpen data kita gitu. Modelnya ya. Tapi Hmm. apakah apa namanya Open AI-nya itu nyimpen conversation-nya itu sesuai dengan TNC-nya mereka lah. Hmm. Iya, jadi kalau model nggak akan nyimpen. Tapi apakah OpenAI nyimpen conversation-nya itu harusnya diatur di terms condition-nya. Yang nanti mungkin Oh, conversation-nya bisa dia pakai untuk ngetrain modelnya gitu. Tapi sampai dia ngetrain modelnya, itu datanya belum masuk ke modelnya. oh, oke, oke. Oke, oke, thank you. Berarti kalau kita input data privat, misalkan perusahaan ke situ aman nggak ya lewat prompt itu? Hmm, kalau ada ada dua ini sih view sih di sini. Em, Kalau dari sisi modelnya kan memang dia nggak absorb, tapi OpenAI-nya kan dia nggak tahu tuh processing apa aja yang dilakukan ke data itu gitu. Jadi yang pertama gini paling biasanya saranku tuh satu coba pelajari terms condition-nya OpenAI. Kalau policies-nya dia cocok dengan apa namanya kebutuhan perusahaan, pakai OpenAI. Jadi sebisa mungkin pakai OpenAI. Nah, seumpama nih terms condition-nya nggak sesuai, bisa pakai modelnya OpenAI yang dijual sama Azure. Karena kalau friendly, jadi paling aman lah gitu. Jadi ada Azure OpenAI model, bisa pakai itu. Oh, siap siap Mas. Hmm. Kan kadang ada perusahaan yang berhati-hati sekali gitu kan dengan datanya. Iya bener. Hmm. Berarti itu yang Open Azure ya? Oh, nggak tahu deh, kita coba lihat ya. Azure OpenAI. Nah ini.
Mm-mm. Jadi Azure itu Microsoft tuh jualan modelnya OpenAI juga. Mm-mm. API-nya juga sama, tapi Mm-mm. kalau Azure kan biasa kerja dengan corporate-corporate gitu kan. Jadi dia kayak apa commercial dealing, terus data security protection itu udah pakai standarnya Azure semua. Oke, oke. Tuh. Ya nanti bisa dilihat-lihat bedanya apa. Siap, Mas. Oke. Ada yang lain? Yang lain ada kira-kira? Halo? Nanti ini tak share aja ya Linknya? Iya. linknya, nanti bisa dilihat. Nggak banyak sih informasinya, tapi nanti ya tak masukin aja link-link yang penting, nanti tak masukin ke sini nanti. Iya. Sama slide-nya ya, Mas. Iya, slide-nya. Siap. Oke, udah tutup. Ada lagi kira-kira selain itu? Oke. Menurut lu bedanya GPT sama BERT itu apa ya? Itu kan beda banget tuh GPT sama BERT ya. Itu dua Kalau masa dari berbeda. kalau dari arsitekturnya kayaknya Secara beda GPT sama BERT NN arsitekturnya. Cuman aku nggak cukup ahli untuk komen di situ. Cuman aku nyobain yang Palm. Jadi itu Palm 2 model terbarunya Google sama OpenAI yang GPT itu kan aku juga nyobain GPT 4 sama GPT 3,5. Menurutku masih bagusan modelnya OpenAI deh. Mas Agak bagusan jauh deh prediksinya gapnya. agak jauh. Gapnya agak jauh. Em, terus Palm itu modelnya nggak bisa streaming. Kalau ChatGPT kan responnya streaming gitu ya, jadi Nah, thread gitu. kalau itu mesti nunggu dulu selesai baru muncul ya. Nunggu selesai baru muncul. API-nya juga nggak support streaming. Kalau OpenAI kan dia support streaming. Misalnya kalau ini nih di real world di production nih, kalau kita pakai API, berarti nggak bisa sinkronos dong aplikasi kita ya, mesti asing. Kalau untuk chatbot, selain performance modelnya itu menurutku kurang, nggak ada streaming juga bikin makin nggak enak dipakai. Jadi use case-nya harus yang kayak untuk seumpama nih, use case yang di belakang-belakang, kayak untuk NER, untuk labeling, untuk text generation, gitu-gitu mungkin. Tapi bukan untuk chatbot. Kalau yang penggunaan real time kayaknya Nggak bakal bisa ya. belum lah, Kalau dia belum. belum ya. Ya Google kan duitnya banyak lah. Nah, Google duitnya banyak lah, masa bikin yang canggih nggak bisa. iya tapi udah kalah dia. Siapa tahu kan ada hilal di hati mereka gitu kan, nggak ada yang tahu. Ya gitu. Sama Kemudian API-nya apa mereka masih beta sih. API yang chatnya Google tuh masih beta. Dan yang bahasa baru? Indonesia masih kurang bagus. Kayaknya ya. Tapi kalau untuk engineering berarti sih oke sih buat ngitung-ngitung segala macam sih. Untuk perbandingan bagus lah. Harus Iya, ada saingan. saingan. Tapi kalau yang lama belum nyoba lo. Lama belum nyoba sih. Aku nggak terlalu tertarik sama lama karena modelnya nggak bisa untuk komersial. Ya, tapi udah banyak yang di fine tuning kan. Iya sih sebenarnya. Heeh. Cuman kayak legal trap-nya tuh ada gitu loh. Jadi aku agak menghindari Ya. sih sekarang.
Hmm. Jadi Iya. daripada menghabiskan waktu mainan itu, mending aku mainan yang bisa Harus dimanfaatkan komersial lah. Karena waktu terbatas, prioritasnya beda. yang lebih banyak manfaat lah. Ada yang mau ditanyain lagi kira-kira? Sebentar. Ini kalau kita tertarik nih mau jadi prompt engineer gitu, kira-kira partnya seperti apa atau berapa lama gitu? Waduh. Kalau ngomongin soal field-nya kan, ngomongin soal ini kan masih baru sekali ya. Kayak yang tak bilang tadi, boomingnya sejak GPT-2 2019 gitu. Tapi benar-benar skyrocketnya kan baru November tahun lalu gitu, waktu ChatGPT rilis. Jadi ilmunya itu belum belum setahun gitu, seumpama ngomonginnya. Ilmunya belum setahun lahir. Jadi kalau ngomongin apa namanya, petnya kayak apa, aku sendiri juga belum yakin sih. Cuman ya baca-baca aja ini kayak apa namanya, prompt engineering guide ini tuh lumayan bagus nih. Nah, ikutin ini aja semua, seminggu habis lah kalau rajin baca gitu. Tapi ya pelan-pelan aja. Mulai dari sini aja, mulai dari ini aja, menurutku udah cukup lah untuk pengenalan. Oke. Karena gue lihat yang apa Langchain itu apa prom semua tuh. Mulai dari workflow-nya dan segala macam sih kebanyakan prom. Coba lu ke agent. Benar. Ini ada dua, ada chain, ada Heeh. agent. Dua-duanya prom juga nih contoh ini Iya, nih. prom semua tuh. Ini ada promnya nih di sini. Jadi ini kayak apa? Kayak kode prom doang, Prom. Mm. bukan Jadi iya. bungkus prom lah, bungkus promnya. Hmm. Jadi Jadi memprogram dua bahasa nih, bahasa mm-mm. manusia ditambah Python kalau contoh ini. Iya. Jadi untuk prompt engineer pasti seksi banget di masa depan ya. Hmm. Wah, Kayaknya sih. berarti menjanjikan ya, Pak? Sangat. Wah, Lu bisa ngomong dengan mesin berarti menjanjikan tuh. Jadi kan, jangan ngomong sendiri aja. ya Temen sama aku udah ada mulai ada yang serius ke situ tuh. Karena udah mulai banyak kan. Kayak apa? Editor itu mereka udah mulai banyak pelajari apa prompt karena sangat membantu kerjaan mereka kan. Kayak nulis artikel blog dan segala macam itu udah jadi udah jadi udah bukan penulis lagi, mereka udah jadi editor doang sekarang. benar-benar. Ta- Kan itu sih menurutku tantangannya adalah gimana orang ini ya, cuman maksudnya kan di sini kan developer gitu. Gimana developer itu bisa nyari apa namanya, solusi untuk masalah yang sebelumnya nggak bisa di solve dengan automation. Dengan ini tuh automation itu jadi sangat mudah gitu. Yang sebelumnya nggak masuk akal untuk dibuat, tiba-tiba bisa dilakukan, gitu kan. Nah, Iya. lombaannya di situ tuh lombanya. Gimana kita bisa cepet-cepetan, Mm-mm. pinter-pinteran, pakai tools ini. Karena ini masih baru banget kan. Iya benar. Buat automation banyak kok. Dia bisa buat itu juga kan kayak apa? Kayak kalau lagi malas buat komen di code itu dia bisa nerjemahin kode lu juga di situ. Mm-mm. Banyak banget sih. Justru dia nggak ngegantiin ya, tapi nge, apa ngekat banyak kerjaan sebenarnya. Em, Contoh gitu ya, seumpama nih, eh, kita nyari sesuatu aplikasi apa ya, Samsung S23 gitu kan. Mm-mm. Apa, ini ya, gini doang lah ya.
langsung dia bikin gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau kita bisa konekin dengan apa namanya website-website tertentu, kita nggak usah bikin parsernya, kita nggak usah bikin apa-apanya gitu kan. Cukup dikasih ke LLM, dia bisa dapat datanya sendiri gitu kan. Iya. Ya gitu. Jadi kayak kalau dulu kita harus bikin harus ngeparse data dari banyak sekali website gitu seumpama. Ini kita tinggal dam aja kayak modelnya bisa memahami informasi penting di website itu. Bahkan sekarang dengan kayak LangChain itu bisa dikonekin ke tools lain gitu. Misalnya Iya. dia mau ngambil data dari internet bisa aja dia. Nah, kalau di sini LangChain ada beberapa tools yang bisa dipakai. Bisa Google search juga malah. Hmm, Bisa Wih, pakai Bisa nyari paper juga. YouTube, Wolfram, Wikipedia gitu kan. Jadi bisa Tapi langsung connect aja gitu ke sumber datanya. Yang tak iya, bilang tadi hub. ininya external knowledge base-nya itu bisa macam-macam mm-mm. gitu. Udah jadi pada berlomba-lomba kayak buat hubnya gitu sekarang. Oh iya, hub-hub Jadi gimana? gimana cara ngonekin LLM-nya dengan dunia eksternal kan? Benar. Banyak tuh selain vector database. Hmm. Iya. Developer tools juga mulai berdatangan gitu. Dulu Banyak ya. kayak teknologi-teknologi yang belum ada market fit-nya, tiba-tiba Mm-mm. market fit sama AI gitu kan. Semua serba AI sekarang. Bener-bener ini Kayak boom persentasenya gitu. Google ya. Iya. Ntar tiba-tiba ada Mayer AI yang habis ini ya. Hah? Oh, kita udah rilis lama tuh Oh iya. buat generate page. Udah lama. Lu search aja udah lama itu. Ya, ntar tak lihat ya, seru tuh Lu kayaknya. lu cek Maya. Nih, MAIA. Coba ini, Maya ya, enter. Udah lama kita itu. yang ini. Bukan. Ke bawah, ke bawah. Mana itu? Mayar, coba ketik aja. Mayer ya. Oke. Gue lupa Kayaknya ini. Nggak ke indeks ya. Berita. Coba. ya itu. Oh ini baru ada nih. Oh iya. Salah Oke. tulisan. Back coba. Bukan ini. Iya itu. Cuman ada beritanya tuh. Oh ada beritanya. Bawah, Yang ke ini, bawah. Coba ke bawah. ini, Ke bawah. ini kan Januari ini bukan sih? Ke bawah. Oh, Masih ada lagi. Oh iya itu. Itu kita udah dipakai buat apa? Kayak lu buat patch tuh. Headernya mau temanya apa? Headernya dikasih tahu tuh apa? hmm. Ini Buat untuk generate merchant-nya ya. merchantnya buat portal gitu. Mantap. Oh ini jadi promosi nama Kagak. Mayer nih. Oke. Enggak, tapi kalau kalau yang ada sih sebenarnya kita lebih ke infrastruktur ya, bukan ke sininya. Hmm. Gitu dia bakal otomatis buatin heading, apa kata kalimat-kalimat yang lain juga. Mantap nih. Oh bisa bikin gini-gini copywriting gini ya. Iya, copywriting. Ini jadi apa namanya? Aku suka yang model gini nih, istilahnya apa ya? Copilot experience lah. Iya, Copilot. Kalau sebenarnya nggak fokus di situ, itu cuman produk mainan aja ya. Ya mainannya aja kayak gini. Mantap. Iya. Wah, ada yang baru join nih, Mas Kudrat. Gitu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Kira-kira kalau Kalau nggak ada, untuk ayah. ya mungkin terakhir. Kalau untuk ini AI itu udah bisa bikin coding sendiri belum ya? Udah, Udah Heeh. sih. Kita udah. ya nggak pernah yang pada pakai Copilot gitu.
Kayaknya ya pakai ChatGPT banyak yang bikin nggak sih? Eh, Udah, karena lu bisa fine tuning, Mas. Mm-mm. Kalau lu bisa fine tuning, lu bisa ngajarin juga sesuai dengan misalnya lu punya domain specific language sendiri di internal perusahaan lu. Lu ajarin aja dia konteksnya apa gitu, terus dia bakal bisa otomatis. mm, Selain dia bisa ngoding beneran ya sendiri tuh kayak gitu. kita bisa. Ya bisa sih, tergantung kita nyuruhnya kan. Iya. Buat itu Mm-mm. coba Ya maksudnya bubble sort harusnya bisa dia. double sort, oke. Oke. Bisa ya. Aku nggak tahu ya ini benar apa enggak ya. Tapi ya dia Tapi memang bisa kadang salah memang. coding. Mm. Tapi kalau dengan prompt yang benar itu bisa bisa solve. Mm-mm. Kalau Iya, promptnya benar. Kadang nggak langsung sekaligus diminta dia ngerjain secara keseluruhan, kayak kadang part-partnya doang bisa. Itu jadi lebih detail ya. benar. Itulah Em, fungsinya prompt engineer sih. Berarti ini sebagian-sebagian ya, Pak. Iya. Oh, Nah, belum Hmm. yang full gitu. Bikin namanya text aplikasi completion host ini. gitu. Yang Namanya full text. bisa pakai coba baby Agi tuh. Mm-mm. Mm-mm. Baby Ada ini baby Agi em, ini framework AI juga yang kita bisa suruh untuk bikin macam-macam. Kalau nggak salah ada yang bikin untuk bikin aplikasi pakai ini gitu. Cuma aku nggak pernah nyoba. Jadi bisa Atau full. iya, atau apa GPT engineer kalau nggak salah. Oh ya, GPT engineer yang lagi baru tuh. ini ya. Iya. Nah, Hmm. kalau itu dia bisa tuh. Kita cuma ngasih itu terus dia buat projectnya sendiri otomatis. Kita cuma kasih promptnya, langkah-langkahnya, terus dia langsung buat tuh gamenya. Mm-mm. Ini kan kayak buat game snack tuh, gitu. Game apa? Game ular gitu ya. Nanti dia langsung tuh langsung nanti ntar dia buatin tuh. Ini lagi bikin ya. Heeh, tuh. Mantap banget nih. Iya, dia bisa suruh ngoding tuh. Mm-mm. Jadi jawabannya bisa ya. Ya. Bisa. Sebenarnya kalau dulu sebelum GPT pun sebenarnya bisa yang kayak gini, kayak bootstrapping, buat Hmm. template-template bootstrapping dan segala macam. Hmm. Tapi mainnya kan template kan jadinya. Pakai transformer juga kan. Pas Oh. awal-awal transformer muncul. Pas awal-awal transformer muncul itu keren banget sih sebenarnya. Itu kayak Itu ini, sangat membantu banget ya neural network. inilah merubah dunia lah. Cuman sekarang tantangannya yaitu hardware aja sih. Tunggu MD library-nya nggak sak. Siapa? AMD. Ya, AMD drivernya lah Radeon. Lagi sedang pada ngerjain tuh yang ML performance buat Radeon yang baru. yang Karena tiny grade itu juga ya. yang Technigrade karena apa ya? Karena harganya hampir mirip ya sama 4090 RTX, tapi Hmm. kalau 4090 cuma dapat 83 teraflop tuh. Tapi Oh, kalau AMD dengan harga 129 yang ya. justru justru lebih murah, agak lebih murah dari itu, bisa 127 teraflop ya. Hmm, 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 hmm. Ya. Tapi Aku kelemahannya juga itu drivernya tuh. aku ngikutin yang tiny grade tuh Heeh. MLPOV tuh kayaknya keren deh, kita tungguin. Iya, kalau MLPOP-nya bisa jalan, bisa multiple GPU, wah, IA hardware-nya bakal jadi lebih murah. Iya. Biar Nvidia nggak semaunya sendiri lah ya. Oke, Oke, eh, itu kali ya. Jadi ya. kali Terima ya. kasih banyak ya, Gio.